Hai, ketemu lagi sama gue Philip Ferdi dan kali ini kita akan membicarakan topik yang sangat menarik. Topik ini lagi hot banget, yaitu SWF atau INA. Saat video ini dirilis, gue yakin harusnya direkturnya udah kepilih dan direkturnya itu pasti harusnya orang pinter banget ya. Nah, jadilah SWF di tahun 2021 ini. Dan gue sering banget denger sama yang namanya narasi bahwasannya SWF itu bagus buat perusahaan konstruksi. Tapi masalahnya jarang banget ada yang mau bahas pengaruhnya tuh gimana sih? Secara angka dia tuh jadinya gimana? Dan efek-efeknya tuh gimana? Apakah ke margin atau ke cash flow atau kemana? Itu sesuatu yang menurut gue masih ngambang banget dan gak banyak dibahas. Makanya gue akhir-akhir ini riset dan buka-buka lagi file lama gue cek-cek lagi dan akhirnya gue menemukan hal yang menarik dan akan gue sajikan di video ini. Sekarang kita masuk ke pengenalan konsep, yaitu konsep soal IRR. IRR adalah bahasa universal investor untuk mengukur return itu seberapa bagus. Pada kasus ini contohnya kita keluar duit 100 dan kita terima 10 sepanjang tahun sampai tahun ke-6, yaitu 110 di akhir untuk bayar pokok dan bunga. Total kita dapat 50 netnya, itu berapa IRR kita? 10%. Nah, ini adalah aturan yang sangat penting. Aturan pertama, semakin cepat arus kas diterima, maka semakin tinggi return. IRR itu sangat-sangat sensitif dengan yang namanya timing atau kapan duit itu diterima. Jadi, lebih baik terima duit di depan dalam jumlah besar, tapi puasa di belakang. Contohnya kasus ini, kita bisa lihat di tahun kelima dia puasa dan nol, tapi kita terima lebih banyak di depan. Alhasil, berapa IRR kita? 11%. Menarik kan? Lebih menarik daripada yang sebelumnya. Dan sebaliknya juga, semakin lambat arus kas diterima, maka semakin rendah returnnya. Kasus ini kita tetap terima netnya 50. Tapi kalau kita lihat, kita puasa di tahun 2, 3, 4, 5 dan baru terima duit semuanya yaitu di tahun ke-6 sebesar 150. Returnnya jauh lebih rendah, yaitu 8%. Nah, ini adalah aturan ketiga yang paling penting dan akan paling nyambung dengan apa yang akan kita bicarakan soal SWF, yaitu adalah semakin banyak keluar duit di depan, maka semakin kecil return. Dan sebaliknya, semakin sedikit keluar duit di depan, semakin tinggi return. Kalau kita lihat, di sini kita keluar duit itu lebih banyak daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya cuma 100, sekarang kita keluar duit 110. Walaupun secara total kita itu dapat duitnya tetap juga 50 karena di tahun ke-6 kita tambahin 10 di sini dapatnya 120. Tapi karena kita keluar duit di depan lebih banyak, alhasil returnnya rendah, lebih rendah dibandingkan yang lain ya. Dibandingkan yang ini, yang pertama dan yang kedua, tapi tetap lebih tinggi dari yang kedua. Aturan kedua ini menghasilkan return paling rendah karena dia puasa terus sepanjang tahun. Sementara aturan nomor 3 ini, dia masih ada terima return tapi keluar duitnya di depan. Tapi tetap aja itu berefek menyebabkan IRR-nya menjadi lebih kecil. Setelah kita bahas yang tadi return, IRR, sekarang barulah kita bahas soal SWF-nya. Tapi sebelum ke sana, kita coba lihat dulu situasi sebelum ada SWF. Infrastruktur itu dibangun dengan caranya gimana? Pertama-tama, pemerintah tuh punya daftar project yang harus dikerjakan, project infra. Lalu akan diadakan tender. Nah, di antara tender itu diundanglah para investor. Investornya itu bisa macam-macam, bisa private equity, bisa jasa marga, bisa Astra Infra atau perusahaan-perusahaan infra lainnya seperti CMNP, Nusantara Infra atau disebut juga Meta. Nah, lalu setelah proyek itu dilelang dan diketahui siapa yang menang, barulah dibangun. Nah, ini penting banget. Proses pelelangan akan kita bahas lagi nanti, tapi itu proses yang sangat penting dan sangat ngaruh ke kontraktor. Nah, kontraktornya siapa? Ya biasanya BUMN karya. Tapi dalam kasus ini, BUMN karya bisa juga bertindak sebagai investor, yaitu mereka jadi kontraktor iya, investor iya. Jadi setelah selesai membangun, di mana mereka udah keluarin duit untuk ngebangun, mereka jadi investornya. Tapi biasanya
nggak gede-gede amat kepemilikannya. Paling yang rada spesialis untuk jadi investor infrastructure itu Waskita. Dia punya namanya PT Waskita Toll Road. Nah, kenapa dia sangat penting dan sangat berhubungan antara investor dan kontraktor? Jadi, ketika infrastrukturnya itu dilelang, ada proses yang namanya penentuan rate of return. Nah, rate of return itu sangat-sangat sensitif dengan asumsi harga konstruksi. Yang mana asumsi harga konstruksi didapat dari mana? Dari perusahaan konstruksi, dari BUMN Karya. Makanya mereka ini sangat-sangat terkoneksi antara satu sama lain. Nah, terus bedanya apa kalau sekarang ada SWF? Ya, gampangnya sih SWF itu akan menjadi salah satu pemain baru. Tapi ini adalah salah satu peran SWF ya. Nanti ada satu lagi peran kedua. Oke, sekarang kita balik lagi ke konsep ke peran pertama, yaitu dia jadi investor. Dia ikut tender seperti biasa, lalu dia juga kemudian engage dengan kontraktor BUMN Karya untuk ngebanguninnya. Nah, pertanyaannya, kalau gitu-gitu aja, apa bedanya sama investor lain? Kenapa ini spesial kan? Oke, sebelum kita beranjak ke sana menjawab pertanyaan itu, lebih baik kita coba dalemin dulu proses tendernya infrastruktur. Sekarang, ini yang gue kasih unjuk ke kalian, ini adalah aturan tentang tata cara pelelangan infrastruktur. Oke, ini ada di aturan LKPP. Nah, buat kalian yang nggak paham apa itu LKPP, LKPP itu ibaratnya Tokopedia pemerintah. Cara lelang infrastruktur itu dapat ditemui di LKPP, yaitu aturan LKPP nomor 19 tahun 2015. Di sini ada satu pasal yang penting banget, yaitu pasal 27 ayat 2A. Yaitu adalah soal penentuan lulus tender atau menang atau kalah tendernya itu ditentukan oleh rate of investment return. Atau yang tadi kita pelajari adalah IRR. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ada satu kata yang penting banget, yaitu rendah. Terendah. Rate of investment return terendah. Maksudnya apa? Jadi, seperti yang teman-teman tadi sudah saksikan bahwasannya, semakin banyak duit yang kita keluarkan di depan, maka semakin rendah juga return-nya. Artinya, bisa disimpulkan, semakin rendah return, artinya semakin investor berani keluar duit secara besar atau berani beli barang mahal. Itu kata kuncinya. Yang berani beli barang mahal. Jadi proses pelelangan itu kan bisa ke atas atau ke bawah, yaitu adu murah atau adu mahal. Dalam kasus ini, investor yang terpilih adalah investor yang berani beli mahal, yang mana membuat mereka mendapatkan return yang kecil. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa ini penting buat SWF? Nah, kata investment return yang rendah itu ternyata tetap bisa juga cocok dengan investor. Tapi investor yang mana? Yaitu adalah investor asing. Kenapa? Nanti gue akan jelasin kenapa investor asing itu tetap bisa ambil project walaupun returnnya rendah. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, coba kita lihat dan kita flashback return dari investor-investor asing. Investor SWF, contohnya adalah Temasek, GIC, Norges Bank Investment Management, ini dari Norwegia ya, ini yang mengelola dana minyaknya Norwegia. Coba kita lihat, ada satu kesamaan, yaitu semua returnnya di bawah 10%. Dan returnnya itu jangka panjang banget. Mengagetkan? Enggak juga. Kenapa? Karena sebenarnya investor institusi itu punya perilaku yang agak berbeda dengan investor retail. Misalnya seperti saya. Kalau saya tuh suka cari investasi yang cetar returnnya, yaitu 25%. Tapi investor institusi itu nggak perlu sampai return 25% supaya mereka kaya.
Mereka itu berani menunggu 10, 20, 30, 40, 50, atau bahkan selamanya, tapi dapat returnnya konsisten. Yang penting adalah sustainable, berkelanjutan, datar-datar aja, aman-aman aja, tapi lama banget. Sementara kalau saya sebagai investor retail, kan saya nggak bisa nunggu 100 tahun atau 40, 50, cuma dapat return 10, maunya yang cepat 25%. Nah, itu bedanya investor retail dan investor institusi. Terus, apa hubungannya sama yang tadi? Kan tadi gue udah bilang sebelumnya bahwasannya dia ini tetap cocok untuk investor asing, walaupun rendah, karena memang mereka nggak masalah rendah, yang penting datar, konsisten, dan berkelanjutan. Itu yang penting. Jadi kenapa investasi infrastruktur itu sangat cocok dengan SWF dan atau investor-investor institusi dari negara-negara maju atau negara kaya, ya karena mereka nggak incer banyak-banyak. Sedikit saja udah happy, yang penting konsisten. Pertanyaannya, kenapa nggak banyak returnnya? Karena di negara mereka sendiri, mereka udah kesulitan dapat return. Coba, invest di Singapura mau dapat return 25%, susah. Di Kanada, susah. Tapi kalau di Indonesia, bisa. Terus, apa hubungannya dengan perusahaan konstruksi? Oke, kita coba pertama-tama simulasi Excel sederhana ini dengan menggunakan metode return yang tadi udah saya ceritakan, yaitu IRR. Oke, pertama-tama coba kita lihat dulu asumsi dasarnya. Contoh, misalnya pembangunan membutuhkan 3.000. Turnover 0,23. Maksudnya turnover itu adalah, misalnya modalnya 3.000, turnover 0,23 itu dikali. Jadi pendapatan 690. Jadi turnover ini menggambarkan seberapa tinggi revenue dilihat dari sudut pandang berapa yang kita invest. Rumusnya itu gampang, yaitu adalah revenue dibagi total aset. Oke, makanya di sini revenue-nya 690 ya. Nah, asumsiinlah margin EBITDA maksudnya itu 40%. Dapat dari mana? Itu rata-rata kurang lebih lah untuk jasa marga, untuk proyek tol itu 40%. Proyek infrastruktur yang padat modal, asetnya besar-besaran, keluar duitnya besar-besaran, marginnya pasti tebal. Kenapa? Karena turnover mereka pasti kecil juga, nggak bisa tuh kayak angka 1. Makanya harus dikompensasi dengan margin yang tebal. Dan juga sebenarnya sekali udah bikin jalan tol, expense-nya atau bebannya nggak banyak sih, cuman paling perawatan atau di semen-semen. Jadi sebenarnya nggak banyak lah. Jadi makanya marginnya bisa super tebal. Nah, pertama-tama, coba kita lihat kasus sebelum SWF. Contoh ya, arus kas keluar duit 3.000 dan ini kita arus kas yang diterima investor itu kita stretch sampai tahun 40 ya. Ini cukup umum lah, 40 tahun. Dapat return 11%. Nah, kalau saya sebagai investor lokal, itu saya pikir-pikir dapat return 11%. Saya udah taruh duit 3.000 di depan, dan nyangkut selama 40 tahun, saya cuma dapat return 11%. Buat investor lokal, itu nggak terlalu menarik. Jadi dulu gue pernah involve di salah satu project BUMN. Project padat modal, nggak bisa dibilang infrastruktur sih, tapi itu project yang padat modal banget, gede banget, salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Dan you know what? Mereka minta return itu 12,5% gitu loh. Jadi kalau misalnya return IRR-nya cuma 11, investor lokal nggak mau gitu. Nah, ini kan kasus return-nya kecil karena investasinya besar banget. Nah, kalau kalian jadi pemilik proyek atau sebagai investor, apa yang perlu kita lakukan supaya return kita menarik? Yaitu adalah kita pastikan kita sehemat mungkin dikeluar duit di depan, di awalnya. Sama seperti prinsip yang tadi gue udah ceritain, yaitu prinsip terakhir. Makin keluar duit banyak di depan, makin kecil returnnya. Jadi supaya itu nggak terjadi gimana? Ya kita kurangin keluar duit di depannya.
Terus apa efeknya ke perusahaan konstruksi? Ya, marginnya nggak bisa banyak-banyak. Karena orang yang investnya itu pelit. Nggak bisa keluar duit banyak-banyak karena returnnya mesti dijaga supaya returnnya tetap menarik. Oke lah, dalam kasus ini asumsikan ongkos bangunnya itu 2.700. Berarti labanya dari perusahaan konstruksi itu cuman 300, yaitu 3.000 dikurang 2.700 dapat 300 dibagi 3.000, yaitu 10%. Kalau kalian perhatiin ya, laba kotor perusahaan konstruksi itu di sekitaran angka 10 persenan. 10 persenan ini nih. Selama gue kerja di perusahaan yang juga mengurus infrastruktur, infrastrukturnya lebih tepatnya pembangkit sih. Margin 10% untuk membangun infrastruktur pembangkit itu tuh umum banget. Standarnya cuma segitu-gitu aja. Nggak bisa charge mahal-mahal karena investornya juga berat untuk dapetin return. Nah, sekarang coba kita masuk ke skenario yang ada SWF-nya. Oke, coba kita lihat. Ingat, SWF itu ngincer return nggak banyak-banyak amat, tidak sebanyak investor lokal. Jadi kalau misalnya investor lokal 11% nggak mau, mungkin SWF kurang dari itu mau. Oke, jadi efeknya gimana dong? Let's say dia cuma incer return 10%, SWF cuma cari return 10%. Artinya, ongkos keluar duit di depan itu bisa dibesarkan, yaitu naik jadi 3.300. Nah, kan ongkosnya cuma 2.700, berarti marginnya nambah, yaitu jadi 300 menjadi 600. Tuh, bisa kita lihat bahwasannya dengan SWF yang punya nafsu atau appetite untuk return yang lebih sedikit mengakibatkan perusahaan konstruksi itu bisa dapat untung lebih banyak karena si investornya berani dapat return lebih sedikit yang artinya mereka berani untuk membayar infrastruktur itu di harga yang lebih mahal. Alhasil perusahaan konstruksi itu bisa charge lebih banyak. Nah, coba dalam kasus ini kita lihat. Dari yang tadinya 3.000 itu naik jadi 3.300 dan tetap menarik buat SWF. Dan di saat bersama perusahaan konstruksi bisa untung lebih banyak, yaitu 600. Begitu. Nah, sekarang kita masuk fungsi kedua yang gak kalah penting, yaitu adalah fungsi divestasi. Tahukah kalian bahwasannya BUMN-BUMN karya itu punya investasi di 60 infrastruktur, 60 atau lebih. Terakhir, gue coba ngecek-ngecekin laporan keuangannya, total gue mendapatkan angka sekitar 60 investasi di infrastruktur. Itu banyak banget. Jadi sebenarnya. Nah, efek sampingnya apa? Ketika kita investasi kebanyakan, ya sumber duitnya kan dari mana? Ya dari ngutang, jadi minjem duit, terus habis itu invest di proyek infrastruktur 60 biji. Itu yang terjadi dengan BUMN karya. Akhirnya hutang mereka jadi membengkak. Efeknya apa? Efeknya adalah mereka harus divestasi untuk melunasi hutang mereka. Terus mau jual ke siapa? Di Indonesia nggak banyak yang bisa beli infrastruktur macam jalan tol yang harganya triliunan. Paling cuma Astra, terus habis itu Sampurna, Nusantara Infrastruktur, bisa juga Sinarmas. Ya intinya nggak banyak lah. Jadi dengan begitu SWF ini akan membawa angin segar dan menambah salah satu pihak yang cukup kaya untuk bisa membeli infrastruktur yang dimiliki oleh BUMN karya. Nah, pertanyaannya, apa untungnya buat mereka, yaitu si SWF-nya? Pertama, mereka bisa melakukan co-invest, yaitu investasi bersama dengan pemerintah Indonesia di aset-aset prime infrastruktur Indonesia. Yang mana aset-aset prime ini nggak bisa diakses oleh orang sembarangan. Kedua, walaupun investasi di aset infrastruktur itu tidak tinggi-tinggi amat returnnya, tapi sangat pas untuk investor asing. Kenapa? Contoh ya, di Jepang,
return dari obligasinya tuh negatif. Di Austria negatif. Di Indonesia dikasih return 10%, investor asing juga udah seneng. Di negaranya berapa? 0. Negaranya juga udah penduduknya menua, angkatan kerjanya juga nggak sebanyak di masa lalu dan akan terus menurun. Artinya apa? Produktivitas dan growth ekonominya itu akan turun. Alhasil, apa yang harus dilakukan untuk situasi growth-nya turun, orang tuanya semakin banyak, yang pensiun makin banyak. Jadi mereka harus punya tabungan atau simpenan atau investasi di negara lain yang menghasilkan return yang cukup menarik. Menariknya seberapa? Ya misalnya nih di Indonesia dapat return 10%. Ya itu udah bagus. Dibanding saya invest misalnya di Jepang negatif, ya mending di Indonesia kan? Jadi intinya tetap mendapatkan return menarik dari kacamata investor asing. Walaupun dari sudut pandang kita orang lokal itu nggak menarik. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi, banyak pensiunan. Pensiunan itu kan kalau investasi nggak bisa investasi yang terlalu berisiko. Mereka harus yang safe-safe aja, yang datar-datar aja, rendah risiko. Contohnya apa? Surat utang. Tapi surat utang kan di negara maju itu paling cuma dapat 2-3%. Kecil sekali. Sementara lu datang ke Indonesia, bisa dapat return yang cukup konstan karena aset infrastruktur itu cukup datar dan risiko revenue-nya itu nggak gede-gede amat ketimbang let's say kita buka bar atau kita invest di perusahaan teknologi, dapat return besar, rendah risiko, cocok banget kan buat para pensiunan. Nah, makanya investor-investor dari negara maju yang penduduknya menua itu tuh sebenarnya cocok banget buat investasi di SWF dan kemudian membeli dan mengakuisisi aset-aset infrastruktur BUMN. Efeknya apa? Dapat duit si BUMN-nya, terus mereka bisa bayar hutang dan akhirnya sehat kembali. Sebenarnya mungkin ada banyak fungsi-fungsi lain. Misalnya dengan ada kedatangan SWF ini adalah menambah likuiditas. Pemainnya tambah banyak ke pasar modal. Jadi harga saham kita bisa naik terus. Bisa nggak? Bisa banget. Tapi yang saya lihat khusus untuk pengaruhnya konkret untuk BUMN konstruksi yaitu cuma dua. Yaitu adalah menambah jumlah investor base yang berani main di infrastruktur yang mengakibatkan target return untuk infrastruktur itu rendah, yang mana itu berasal dari perusahaan konstruksi bisa charge lebih mahal. Perusahaan konstruksi bisa charge lebih mahal, mengakibatkan mereka dapat keuntungan lebih tinggi. Di saat bersamaan juga mereka BUMN karya bisa divestasi asetnya. Oke guys, sekian, segitu aja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ayo komen dan sarankan atau kita bisa bikin Q&A. Sarankan gue mau bikin video berikutnya tentang apa. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Bye!